Jadi di training ini teman-teman semua akan lebih tahu lagi, kurang lebih saya bagi ke dalam 5 chapter gitu ya, 5 eh, 5 bagian yang nantinya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman lagi untuk mengetahui kurang lebihnya kode etik yang ada di Oriflame. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang kode etik, mungkin teman-teman sebagian di sini udah pernah mendengar atau mungkin juga udah tahu gitu kan ya tentang apa sih itu kode etik. Kenapa di Oriflame kok juga ada kode etiknya gitu ya. Nah, kalau kita melihat lagi mereview apa itu kode etik, teman-teman bisa lihat artinya dari sini, yaitu satu kesatuan peraturan bagian dari Oriflame Success Plan yang mengatur mengenai perilaku member terhadap Oriflame, pelanggan atau konsumen dan member Oriflame lainnya. Jadi kode etik itu adalah apa ya? Aturan-aturan yang dibuat, yang diberlakukan tidak hanya untuk Oriflame-nya saja, tapi juga untuk teman-teman semua sebagai brand partnernya. Untuk ngapain? Supaya semuanya teratur. Ketika teman-teman menjalankan bisnisnya sudah terdaftar sebagai member, teman-teman harus tahu rambu-rambunya, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak, apa yang menjadi hak ataupun kewajiban teman-teman semua. Nah, kurang lebih kita akan membagi 3 ya. Tujuan dengan adanya kode etik itu adalah terbagi menjadi 3 tujuan dalam rangka yang besar. Yang pertama apa? Yang tadi saya juga sudah sebutkan bahwa kode etik ini itu adalah supaya teman-teman tahu bahwa ketika teman-teman sudah mendaftar menjadi membernya, itu memiliki yang namanya hak. Tapi bukan hanya hak aja, teman-teman juga punya tugas. Kemudian juga teman-teman pastinya punya tanggung jawab. Tapi hak, tugas, dan tanggung jawab ini bukan hanya berlaku untuk para member kita aja. Oriflame sendiri punya hak, punya tanggung jawab, punya tugas yang sama kepada brand partnernya. Yang kedua, tujuannya adalah teman-teman biar tahu. Teman-teman harus mengerti karena harus berkewajiban menjalankan bisnisnya sesuai kode etik ya. Coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman sudah bergabung menjadi member Oriflame atau teman-teman bergabung ke dalam suatu apa ya istilahnya satu lingkungan, satu klub gitu kan ya. Tapi di dalamnya nggak ada aturan yang untuk mengatur para anggotanya. Biasanya apa yang terjadi? Akan chaos, akan ribet, orang-orang yang di dalam naungan keanggotaan di dalam suatu klub tertentu, dia akan berperilaku atau bahkan berbuat yang suka-suka karena di aturannya tidak ada di dalamnya ya. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah mendapatkan peluang yang sama untuk sukses. Jadi maksudnya di sini Oriflame udah ngatur gimana success plan itu bisa dicapai oleh para membernya. Tapi kembali lagi cara bisa mencapainya dikembalikan ke brand partner itu sendiri. Karena setiap orang memiliki target yang berbeda, memiliki background yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, tujuan yang berbeda. Sehingga di sini aturannya adalah syarat-syarat dan ketentuan untuk mencapai tangga success plan di Oriflame. Teman-teman memiliki kebebasan, tapi aturan paketnya untuk mencapai success plan itu sendiri sudah diatur sama Oriflame, ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang keanggotaannya. Pasti yang udah ikut berapa orang nih? Coba aku intip dulu ada 16 orang ya. 16 mewakili 1 juta berarti 16 juta orang gitu kan ya. Yang sudah bergabung menjadi brand partner. Kemudian teman-teman juga sudah ikut training di saat ini. Kita harus tahu dulu apa itu keanggotaan ya. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu bagaimana syarat untuk menjadi seorang brand partner atau menjadi member Oriflame. Yang pertama, teman-teman harus memiliki yang namanya sponsor. Sponsor itu bisa teman-teman dapat dari misalnya teman-teman datang ke sebuah acara, teman-teman melihat mungkin iklan di media sosial gitu kan ya.
para member-member yang sudah terlebih dahulu bergabung. Atau mungkin teman-teman mempunyai teman yang sudah terlebih dahulu bergabung menjadi member Oriflame. Pada satu saat mungkin teman-teman mendengarkan tentang sharing, tentang produknya, tentang bisnisnya dia, tentang apa-apa yang mereka sudah capai. Nah, orang tersebut ketika mengajak Anda dan Anda setuju untuk menjadi membernya, itulah yang disebut yang bersangkutan itu adalah sponsor teman-teman. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan, mungkin teman-teman iseng, nggak sengaja klik websitenya Oriflame, terus teman-teman melihat segala informasi tentang produk-produknya, tapi teman-teman nggak tahu, eh, saya mau bergabung sama siapa ya? Karena tadi alasannya mungkin karena kebetulan. Nah, di sini Oriflame yang akan memberikan secara random siapakah sponsor Anda, ya. Nah, yang kedua, syaratnya adalah teman-teman hanya boleh memiliki satu keanggotaan member aja. Jadi kalau misalnya saya mau menjadi member Oriflame ya hanya boleh satu nomor, nggak boleh saya di grup A punya nomor, di grup B punya nomor, di grup C punya nomor member, itu nggak boleh. Karena kalau hal itu terjadi, nanti di slide berikutnya saya akan menginformasikan itu merupakan salah satu bentuk teman-teman melakukan pelanggaran kode etik dikarenakan memiliki kegandaan nomor member. Ya, nah yang ketiga, teman-teman kalau mau menjadi member Oriflame adalah udah pasti harus warga negara Indonesia dan sudah memiliki KTP dan minimal 18 tahun. Jadi teman-teman harus ingat sekali ketika teman-teman mau memprospek seseorang, benar nggak dia WNI, punya nggak KTP. Kalau sudah punya KTP, usianya 18 tahun nggak pada saat didaftarkan. Jangan sekali-sekali mengakali, membuat data palsu, dibikin-bikin, direkayasa, seolah-olah calon prospek kita yang mau kita daftarkan sudah memenuhi persyaratan. Jangan ya. Saya selalu bilang segala sesuatunya yang dimulai kalau dengan hal yang tidak baik, nanti ujung-ujungnya juga tidak baik untuk teman-teman semua ya. Jadi pastikan kalau mau mengajak orang harus sudah memenuhi persyaratan. Lalu kalau udah jadi member gitu kan ya, status keanggotaannya gimana? Seperti balik lagi yang tadi saya udah bilang, nomor satu, setiap orang hanya boleh memiliki satu nomor member aja. Nggak boleh dua, tiga, atau bahkan double-double. Nggak bisa ya. Hubungan antara member Oriflame dengan Oriflame sebagai perusahaan ini berdasarkan perjanjian keanggotaan. Maksudnya apa? Perjanjian keanggotaan itu teman-teman bisa baca detailnya lagi pada saat teman-teman mendaftar. Karena di situ ada item-item, ada sekian banyak rules-rules yang pada saat teman-teman memang mau, sudah agree, sudah bersedia menjadi member Oriflame, teman-teman sudah dipastikan bahwa menyetujui perjanjian keanggotaan tersebut. Ya, nanti tinggal dibaca lagi. Yang ketiga, member Oriflame merupakan pihak yang mandiri dari Oriflame. Betul sekali bahwa teman-teman adalah brand partnernya Oriflame. Oriflame sebagai perusahaan, teman-teman adalah partner. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya bergabung menjadi member Oriflame, bukan berarti teman-teman karyawannya dari PT Oriflame, bukan. Tapi kita adalah partner bisnis. Kita adalah partner yang bekerja sama. Teman-teman menjadi member, menjual produk Oriflame-nya. Gitu ya. Yang keempat, member Oriflame tidak memiliki wewenang untuk mengikat atau menanggung kewajiban atas nama Oriflame. Karena balik lagi ke aturan nomor 3, Oriflame sebagai perusahaan dan Anda adalah sebagai partner bisnis ya. Partner yang bekerja menjalankan bisnis Oriflame-nya. Nah, yang kelima, pada saat teman-teman sudah menjadi member Oriflame, ada nama-nama yang bisa teman-teman gunakan pada saat teman-teman misalnya mau memperkenalkan diri, mau membuat material printing, mungkin bahan cetakan seperti kartu nama jika dibutuhkan. Ini adalah nama-nama yang bisa teman-teman gunakan, tapi yang harus teman-teman ingat adalah disesuaikan dengan level teman-teman saat ini. Ya, kalau misalnya memang baru bergabung, ya udah sebutannya adalah beauty influencer gitu kan ya 369. Kalau misalnya teman-teman apa Oriflame Beauty Entrepreneur itu berarti director ke atas gitu kan ya. Nah, yang keenam adalah dengan melakukan pendaftaran aktivasi sebagai member Oriflame berarti secara langsung
teman-teman sudah menyetujui dari isi perjanjian keanggotaan tadi, ya. Terdaftar dengan juga seperti yang membayar biaya keanggotaan 49.900, maka berlakulah nomor keanggotaan teman-teman untuk hari itu sampai dengan 12 bulan ke belakang, ya. Di mana setelah periode 12 bulan tersebut akan ada yang namanya perpanjangan keanggotaan setiap tahunnya, ya, yaitu teman-teman nanti akan dikenakan lagi annual fee. Jadi untuk perpanjangan keanggotaan dengan membayar 49.900, di mana biaya tersebut bukan dibayarkan cash gitu kan ya, tapi itu akan masuk ke dalam invoice atau tagihan member Oriflame ketika teman-teman memiliki orderan di periode tersebut. Nah, kalau tadi udah tahu caranya menjadi member, persyaratannya, teman-teman tahu masa berlaku keanggotaan. Nah, ada juga yang namanya masa berakhirnya keanggotaan. Nah, ini dibagi menjadi 3, teman-teman ya. Dibagi menjadi untuk member baru, member yang sudah berada di level 12% ke atas, atau di bagian di luar dari kedua hal tersebut ya. Sekarang kita bahas dulu untuk member baru. Jadi kalau nih misalnya kita nggak pernah tahu, teman-teman yang mic-nya kebuka boleh ditutup dulu. Kak Candy, mic-nya boleh ditutup Kak. Thank you. Ya, jadi untuk member baru ini ada. Mungkin saja ya teman-teman, kita nggak pernah tahu alasan seseorang itu bergabung menjadi member Oriflame. Mungkin karena memang niat, karena melihat kesuksesan para member yang sudah terdaftar lebih dahulu. Atau mungkin juga ada nggak yang jadi member Oriflame supaya temen yang ngajak diem. Ya, ada kadang, ayo ikut aku nanti begini, sehingga kesannya terpaksa ya, diajaknya itu jadinya nggak sepenuh hati karena keinginan diri sendiri, tapi teman-teman terpaksa. Sudah deh, nggak apa-apa deh, aku hilang uang misalnya 49.900 biar temanku diem. Nah, hal-hal seperti ini mungkin aja terjadi ya, tapi saya pengen ya, semua nih ada 28 orang yang ikut training hari ini, mudah-mudahan tujuannya ketika mendaftar menjadi member Oriflame karena keinginannya, bukan dikarenakan terpaksa. Tapi kalaupun ada situasi seperti itu, nih kita bisa lihat dari member baru ya. Di member baru, ketika teman-teman sudah terdaftar, tapi nggak pernah punya orderan dalam kurun waktu 6 bulan setelah registrasi, setelah teman-teman menyerahkan uang dan namanya didaftarkan menjadi member Oriflame, tapi setelah itu bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, teman-teman nggak punya aktivitas, tidak memiliki orderan yang mempunyai BP. Maka hati-hati, jangan sampai nomornya jadi mati. Karena kalau situasinya seperti itu, nomor membernya teman-teman itu akan otomatis berhenti. Nomornya akan otomatis berakhir, ya. Jadi mati dikarenakan tadi tidak aktif, karena tidak aktif, ya. Lalu gimana kalau misalnya, ternyata tiba-tiba ingat lagi, oh iya, mungkin kemarin niat memang mau jadi member Oriflame, tapi karena ada kesibukan tertentu, sehingga teman-teman lupa bahwa sudah menjadi member Oriflame. Boleh nggak gabung lagi? Boleh, boleh aja gitu ya. Tapi teman-teman harus lihat dulu. Kalau teman-teman ya mau mendaftarkan setelah nomornya mati, boleh bergabung kemanapun ya, 1 hari setelah nomor keanggotaan berakhir. Ya, jadi misalnya sekarang tanggal 1 ini deh, tanggal 1 September misalnya teman-teman bergabung menjadi member Oriflame. Ternyata dari tanggal 1 September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, teman-teman nggak punya aktivitas, nggak punya orderan. Jadi di tanggal 28 Februarinya di terminate atau teman-teman nomornya mati. Maka kapan teman-teman boleh bergabung lagi? Boleh setelah 1 harinya, berarti di tanggal 1 bulan Maret. Atau misalnya di tanggal 31 Maret, nanti berarti gabungnya 1 hari setelahnya.
ya. Teman-teman bisa ngecek status atau situasi kondisi member keanggotaan teman-teman semua. Kalau nggak merasa yakin atau mungkin menghubungi upline-nya agak sulit, bisa menghubungi customer care kita, ya. Jadi supaya teman-teman clear, jangan sampai melanggar aturan, ya. Nah, kalau misalnya itu yang mati dikarenakan tidak ada aktivitas selama 6 bulan. Tapi kalau ternyata teman-teman memang dengan sengaja udah jadi member terus memutuskan, aduh kayaknya aku nggak bisa fokus dulu deh, aku mengundurkan diri aja deh, gitu ya. Jadi dibikin memang secara tertulis. Saya Leli menyatakan untuk mengundurkan diri. Itu juga bisa. Nanti teman-teman bisa isi form online, bisa menghubungi bisnis coach-nya atau sekarang yang disebutnya CAM gitu kan ya. Atau bisa teman-teman tanya ke customer care kita persyaratannya seperti apa. Nah, kalau untuk pengunduran diri yang secara tertulis ini, teman-teman baru bisa bergabung kembali 6 bulan setelah tanggal pengunduran dirinya tertulis itu berlaku. Jadi ingat ya, jadi nggak asal-asalan nih. Teman-teman harus punya periode, dicek dulu kapan setelah nomor saya mati, kapan saya boleh bergabung lagi. Ya, dilihat situasinya. Itu untuk member baru. Lalu gimana buat saya misalnya yang sudah menjadi brand partner dan udah pernah berada di level 12% ke atas serta sudah pernah mendapatkan performance diskon atau misalnya bonus yang ditransfer dari Oriflame ke rekeningnya teman-teman di atas Rp500.000. Ya, ini ada aturannya lagi berbeda dengan kalau tadi member baru. Kalau teman-teman berada di posisi ini, teman-teman nomornya mati dikarenakan tadi ya nggak punya, tidak menempatkan pesanan BP atau nggak punya orderan yang ada BP-nya dalam periode 12 bulan, maka teman-teman nomornya itu juga akan mati secara otomatis. Kalau pengen bergabung kembali, mau ke sponsor yang lama yang dulu ngajak kita, itu bisa gabung kembali kapanpun setelah nomornya mati. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah kalau misalnya saya udah pernah 12%, sudah pernah ngerasain bonusnya Oriflame 500.000 ke atas, tapi eh, nggak apa matinya juga otomatis gitu kan ya, tapi aku nggak pengen join sama sponsorku yang kemarin, aku misalnya pengen pindah, aku pengen dengan orang lain yang menjadi sponsor, maka periodenya ada waktu yang berbeda, bukan setelah nomornya mati besoknya bisa join, tapi teman-teman baru boleh bergabung kembali setelah 12 bulan keanggotaan sebelumnya berakhir plus 12 bulan masa tunggu. Ya, kalau maksudnya 12 bulan masa tidak aktif adalah kapan terakhir teman-teman punya orderan, hitung 12 bulan ke belakang plus 12 bulan selanjutnya. Jadi kurang lebih itu 24 bulan. Setelah lewat dari 24 bulan tersebut, maka teman-teman baru boleh bergabung kembali untuk yang pernah berada di level 12% ke atas plus sudah punya bonus 500.000. Nah, kondisinya buat yang di luar dari member baru, belum pernah juga 12% dan punya 500.000 secara bonusnya, teman-teman bisa masuk ke kategori other member. Ya, berarti nomor teman-teman mati dikarenakan nggak punya pesanan, nggak punya orderan, belum atau tidak punya pembelanjaan dalam 12 bulan terakhir, otomatis kalau teman-teman mau bergabung ya bergabung 12 bulan berakhir otomatis bisa bergabung kembali dimanapun ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bukan member baru, bukan juga yang pernah 12% ke atas, maka masuk kategori ini. Ketika 12 bulan nomornya tidak aktif, maka ketika teman-teman memutuskan mau gabung kembali, itu boleh ya. Tapi kalau misalnya teman-teman matinya bukan dikarenakan tidak memiliki orderan yang ada BP-nya, tetapi dikarenakan pengunduran diri tertulis secara
memang teman-teman yang mau mengundurkan diri baru boleh bergabung kembali 12 bulan setelah pengunduran diri. Jadi misalnya saya nih, karena tahu kesibukan saya mungkin lagi nggak bisa ditinggalin, lagi nggak bisa berjalan bersamaan antara bisnis dengan pekerjaan yang lainnya, maka teman-teman misalnya mengundurkan diri sekarang tanggal berapa? Ini tanggal 25 Agustus ya. Jadi di Oriflame itu punya pintunya. Jadi orang-orang atau member brand partner kita yang mengajukan untuk mengundurkan diri ya sebelum tanggal 15 di bulan tersebut, dia akan efektif dimatikan di akhir bulan yang sama atau tanggal satunya. Jadi misalnya Leli submit di tanggal 25, berarti udah lewat dong dari tanggal 15 bulan Agustus. Karena kita bukannya 16 Agustus akan ditutup tanggal 15 September. Karena Leli mengajukannya di tanggal 25 di periode ini, jadi udah lewat, maka periodenya akan masuk ke 15 Agustus, dikuncinya nanti tanggal 16 Agustus, dikuncinya tanggal 15 September, maka nomornya baru akan efektif mati by system itu nanti di tanggal akhir bulan September. Jadi baru tanggal 1 di bulan Oktobernya baru boleh mendaftarkan kembali. Ya, teman-teman, kalau misalnya nanti penjelasan saya ada yang sedikit terlalu cepat mungkin buat teman-teman bisa pahami, itu boleh ya teman-teman mau chat lagi atau teman-teman boleh tanya lagi ke brand ke campnya, itu boleh ya. Apalagi kalau yang dekat dengan kantor OIC, kalau lagi main boleh gitu ya, ditanyakan lagi. Nah, kalau kita udah tahu kapan bolehnya ketika kita nomor member kita berakhir, ini teman-teman harus paham. Jadi jangan mendaftar kembali mau di sponsor lama ataupun di sponsor lainnya kalau teman-teman belum melihat atau mereview membaca dari kualifikasi ini ya. Hati-hati, saya itu pengen banget teman-teman itu menjalankan bisnisnya sesuai aturan. Oke. Nah, sekarang kita bisa maju lagi ya. Pemutusan keanggotaan atau pengunduran diri dan pendaftaran kembali keanggotaan. Teman-teman harus tahu kalau misalnya mau menjadi member itu kan boleh selama tadi WNI KTP-nya punya 18 tahunnya juga sudah mencukupi. Tapi kalaupun misalnya di tengah-tengah perjalanannya teman-teman memutuskan untuk oke, aku nggak mau jadi member Oriflame lagi gitu kan ya, itu boleh aja ya. Karena kenapa? Kita di Oriflame ini tidak ada yang namanya pemaksaan untuk teman-teman bergabung menjadi member Oriflame. Mau jadi member Oriflame, alhamdulillah. Tidak mau menjadi Oriflame dikarenakan satu dan lain hal juga tidak masalah. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah bagaimana caranya untuk menyelesaikan atau mengakhiri nomor member teman-teman semua. Ya, kedua adalah menyerahkan pengunduran diri dalam bentuk tertulis atau teman-teman bisa submit form online ke customer care kita ya. Jadi teman-teman harus bikin gitu ya, namanya siapa, nomor membernya siapa, direkturnya siapa gitu kan ya. Kemudian kasih keterangan yang memang detail bahwa memang teman-teman sudah memutuskan ingin mengundurkan diri menjadi member Oriflame. Dan itu juga harus diketahui sama direkturnya ya, karena bagaimanapun teman-teman itu juga dipantau oleh upline-nya. Nah, kita menganggap seorang direktur itu bisa menjadi perwakilan juga kepanjangan tangan dari Oriflame yang bisa membantu teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya daftar boleh, mau mengundurkan diri ya nggak apa-apa kalau memang dirasa udah nggak bisa ngejalanin lagi. Tapi pihak director atau upline directornya juga harus mengetahui untuk keputusan tersebut sebelum teman-teman isi form online ya. Yang ketiga, pengunduran diri akan terhitung efektif selambatnya tanggal 7 di bulan berikutnya. Kembali lagi pengunduran diri yang tertulis harus ada
apa ya, waktunya, kapan teman-teman submit form online-nya. Berbeda dengan memang ketika nomor teman-teman itu berhenti dikarenakan ketidakaktifan karena nggak belanja-belanja, ya. Eh, Oke, teman-teman nanti yang ada pertanyaan akan saya jawab setelah sesi training aku untuk materinya aku selesai dulu ya. Nanti kita akan go through lagi untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman yang harus teman-teman perhatikan juga. Daftar boleh, mengundurkan diri boleh kalau memang dirasa udah nggak bisa lagi menjalankan bisnis Oriflame-nya. Tapi teman-teman harus tahu juga terkait dengan anggota keluarga yang mau menjadi member Oriflame. Kalau misalnya teman-teman sudah bergabung, sudah terdaftar menjadi member Oriflame, pastinya ada ajakan untuk teman-teman mengajak orang lain. Dan itu yang paling gampang atau yang paling biasanya kita sering lakukan adalah kita mengajak orang yang paling terdekat dengan kita, biasanya adalah keluarga. Cuman di sini ada aturannya ketika kita mau mengajak anggota keluarga untuk menjadi member Oriflame. Kalau teman-teman udah jadi member Oriflame, misalnya saya gitu kan ya, mau mengajak adik saya. Semua persyaratannya WNI iya, KTP-nya udah punya, 18 tahunnya sudah tercukupi. Dia pengen saya ajak untuk sama-sama bareng-bareng sukses ngejalanin bisnis Oriflame. Boleh nggak? Boleh aja teman-teman. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah Anda yang sudah terdaftar menjadi member Oriflame harus menjadi sponsor langsung adiknya teman-teman, ya. Atau misalnya teman-teman mau ngajak kakak, berarti Anda harus menjadi sponsor langsung si kakak tersebut yang mau teman-teman ajak. Atau misalnya teman-teman mau ngajak ibu, berarti teman-teman harus menjadi sponsor langsung ibunya kalian. Karena kenapa? Anggota keluarga dilarang bergabung dengan sponsor lain selain sponsor langsung. Jadi misalnya gini, teman-teman atau misalnya Leli udah bergabung menjadi member Oriflame. Saya punya adik 2, ya. Tapi saya ngajakin mereka untuk bergabung. Tapi saya nggak jadi sponsornya langsung. Adik saya yang 2 orang ini saya daftarkan, tapi dia bergabung dengan grup lain, dengan komunitas lain, dengan sponsor yang berbeda, bukan Anda langsung. Itu dilarang, ya, karena keluarga harus disponsori dengan orang yang sudah bergabung terlebih dahulu dengan anggota keluarga yang terlebih dahulu sudah bergabung sebelumnya. Ya, jadi coba dilihat-lihat lagi, jangan sembarangan untuk mengajak anggota keluarga kita, apalagi kalau mereka gabungnya tidak disponsori teman-teman langsung, ya. Jadi ini sebagai bahan reminder, bahan peringatan buat teman-teman semua, mungkin karena ketidaktahuan gitu ya, sekarang harus dibenerin. Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman melanggar aturan ini, itu akan menjadi tindakan yang melanggar kode etik Oriflame. Karena Oriflame melarang kalau satu keluarga harusnya satu sponsor atau teman-teman lah yang menjadi sponsornya langsung, bukan bergabung dengan sponsor lain bahkan di klub lain, ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi anggota keluarga. Lalu bagaimana nih misalnya kita pasangan suami istri gitu ya. Teman-teman bisa lihat 2. Ini juga masih berkaitan dengan slide yang sebelumnya. Jika suami atau istri atau misalkan saya sebagai contoh gitu ya. Saya dan suami, keduanya saya dan suami ingin sama-sama menjadi member ya. Jadi maksudnya satu nomor keanggotaan dijalani oleh si suami istri ini. Itu boleh-boleh aja teman-teman. Asalkan saya misalnya atau misalnya kita berdua ini disponsori secara bersama-sama di bawah keanggotaan yang sama. Ya, karena kenapa? Nggak boleh saya istrinya disponsori oleh A, kemudian suami saya mau jadi member juga seperti yang di kolom 2, pengen memiliki nomor member yang terpisah, tapi dia bergabung dengan orang yang lain. Nggak bisa.
Suami istri itu, misalnya saya sudah terlebih dahulu menjadi member Oriflame. Saya pengen ngajak suami saya, tapi dia menjalankan nomor member yang terpisah. Itu boleh aja teman-teman, asalkan saya menjadi sponsor suami saya secara langsung. Atau kebalikannya, misalnya suami sudah terlebih dahulu menjadi member Oriflame, dia ngajak saya untuk menjalankan bisnis Oriflame, tapi dengan nomor yang berbeda, ya, nomor keanggotaan yang berbeda, tapi suami harus menjadi sponsor saya langsung, tidak boleh terpisah ya, karena itu nanti jadinya melanggar aturannya juga ya. Jadi suami istri kalau mau menjalankan satu nomor berdua ya harus bareng-bareng. Berarti satu nomor dipakai berdua. Jadi itu prosesnya garis miring. Atau balik lagi, suami istri memiliki nomor member yang berbeda, tapi salah satunya harus menjadi sponsor langsung, tidak boleh bergabung menjadi member dengan keanggotaan yang bukan suami atau istrinya yang menjadi sponsor utama, ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengalihan. Gimana nih, boleh nggak sih Oriflame itu dikasih atau dijalankan sama orang lain? Intinya teman-teman, kalau kita berbicara tentang keluarga terdekat, itu sudah pasti skupnya atau lingkarannya adalah suami, istri, atau anak. Ya, itu yang kita sebut keluarga terdekat. Nah, member Oriflame nih harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Oriflame berdasarkan kebijakan sepihak. Dapat diizinkan untuk memindahkan atau mengalihkan keanggotaannya, tapi hanya untuk keluarga terdekat. Maksudnya apa? Misalnya, ada member A, dia sudah menjalankan member Oriflame mungkin sekitar 2 atau 3 tahun, ya. Tapi di tengah perjalanannya yang namanya musibah, yang namanya penyakit gitu ya, datang itu kan nggak pernah kita tahu, ya. Nah, lalu bagaimana? Mungkin situasi tersebut akan membuat si member tersebut akhirnya nggak bisa lagi menjalankan bisnis Oriflame-nya secara maksimal. Sehingga apa ya, member tersebut tapi punya keinginan untuk tetap jalanin Oriflame-nya. Nah, ini kalau misalnya dikarenakan situasi seperti ini, itu sih boleh aja teman-teman mungkin berbicara dulu dengan camp-nya yang ada di OIC atau misalnya teman-teman tahu BC gitu kan ya dulu bisnis coach-nya kasih tahu ini situasi saya fisik saya udah nggak bisa lagi ngejalanin bisnis Oriflame-nya dengan maksimal. Saya mau mengalihkan dong. Misalnya ini adalah suami atau misalnya ini adalah istri. Ini udah nggak maksimal, tapi saya mau tetap nomor ini aktif dan dijalankan. Boleh nggak saya hibahkan, saya alihkan ke misalnya anak saya. Itu boleh-boleh aja teman-teman. Mengajukan boleh-boleh saja, tapi nanti untuk hasil akhirnya Oriflame juga yang akan menentukan, Oriflame yang akan mereview terlebih dahulu apakah request tersebut bisa diberikan, gitu ya. Tapi sejauh ini eh, masih memungkinkan ya selama teman-teman memang tidak melakukan pelanggaran kode etik, alasan yang diajukan memang benar dikarenakan situasi tertentu ya. Nah, pengalihan keanggotaan berikutnya gimana nih? Kalau gitu ya, walau-walam namanya nasib kita, namanya maut itu kan pasti juga sudah diatur dan kita nggak pernah tahu datangnya kapan. Mungkin aja si member ini sudah menjalankan bisnis Oriflame-nya dengan baik, sudah tertentu, tapi musibah datang, misalnya meninggal dunia. Yang harus teman-teman lakukan, terutama dari pihak keluarga, adalah menginformasikan kondisi tersebut, keadaan tersebut yang paling update ke pihak Oriflame. Karena Oriflame harus mengetahui maksimal dalam jangka waktu 3 bulan dari yang bersangkutan meninggal. Jadi jangan dibiarkan kalau ada situasi seperti ini. Karena Oriflame harus tahu siapakah yang akan melanjutkan, siapakah yang akan meneruskan, atau mungkin karena situasi dan kondisi dari pihak keluarga memutuskan, oke, nomor ini diberhentikan saja. Karena mungkin tidak ada yang bisa menjalani lagi gitu kan ya.
Itu bisa-bisa aja. Tapi yang pasti teman-teman harus update dulu infonya ke pihak Oriflame supaya Oriflame mengetahui situasi dan kondisinya. Kenapa sih Oriflame tuh bukannya kepo? Ya udah kalau meninggal meninggal begitu. Bukan seperti itu. Karena teman-teman tahu, kita pengennya di bisnis Oriflame itu kan teman-teman bisa mendapatkan reward, teman-teman bisa mendapatkan bonus, teman-teman memungkinkan untuk mendapatkan perjalanan ke luar negeri. Tapi kalau tidak ada update dari pihak keluarga bahwa ternyata si member kita ini meninggal dunia, siapa yang apa benefit ini akan dialihkan ke siapa? Kan jadi bingung. Maka dari itu kita meminta pihak keluarga harus segera memutuskan, menginformasikan. Kalau balik lagi ke ini yang biasanya kita sebut Oriflame itu bisa diwariskan karena kondisi-kondisi yang seperti ini teman-teman. Tidak harus memulai dari nol lagi, tapi juga ada syarat dan ketentuannya. Kalau misalnya suami yang sudah menjadi member Oriflame, maka yang berhak melanjutkan adalah istri atau anaknya. Atau misalnya istri yang sudah menjadi member Oriflame meninggal dunia, maka suami adalah yang harus yang berhak untuk menjalankan bisnis Oriflame-nya. Lalu bagaimana Mbak dengan anak? Harus ada surat atau suatu kesepakatan terlebih dahulu buat teman-teman semua sampai akhirnya mengambil keputusan bahwa nomor member tersebut akan dijalankan oleh anaknya. Misalkan anaknya nggak cuma satu, tapi misalnya dua atau tiga. Harus ada kesepakatan juga dari suami atau istri maupun anak-anak yang lainnya bahwa mereka dengan sadar menunjuk anak yang pertama misalnya sesuai dengan syaratnya juga gitu ya, bahwa dia yang akan melanjutkannya. Supaya kenapa Oriflame sampai sedetail itu meminta dokumen gitu ya, istilahnya surat pernyataan agar di kemudian hari tidak terjadi case-case yang memungkinkan untuk timbul. Mungkin karena udah tahu, wah enak nih jadi anak si A jadi jalan-jalan dulu karena si A anak yang si A ini karena jadi penerus nomor member tersebut bisa dapat penghasilan. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman namanya hiruk pikuk gitu ya situasi dengan keluarga kita sendiri seperti apa. Jadi dengan adanya surat kesepakatan tersebut itu untuk menghindari adanya keluhan-keluhan atau case-case permasalahan yang timbul di kemudian hari, terutama untuk masalah ketidakadilan. Mungkin anak yang lainnya karena ngelihat ini ada potensi uang banyak, dapat perjalanan, ada rasa pengen juga gitu kan ya. Nah, dokumen inilah yang bisa mendukung untuk kita Oriflame itu juga ini loh ada suratnya loh bahwa yang ditunjuk untuk melanjutkan adalah misalnya anak si A gitu ya. Tapi itu bisa dibicarakan teman-teman. Ya, yang penting teman-teman membuat laporan terlebih dahulu menginformasikan ke pihak Oriflame bahwa yang bersangkutan memang sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana kalau misalnya ada pengalihan keanggotaan dari satu sponsor ke sponsor lainnya? Ini mungkin saja terjadi di kasus-kasus tertentu, tapi perubahan atau pengalihan tersebut sewewenangnya itu mutlak adalah Oriflame yang memutuskan ya. Jadi di luar yang suami istri tadi situasi mungkin sakit atau karena kenapa ataupun karena meninggal dunia, teman-teman boleh-boleh saja mengajukan untuk pengalihan perpindahan sponsor ke sponsor lainnya asalkan sudah terlebih dahulu melakukan mediasi kepada pihak Oriflame ya. Kita lanjut teman-teman, mudah-mudahan penjelasan saya juga cukup clear ya. Nah, kalau tadi udah tahu apa-apa saja yang dilarang, ini yang juga sebenarnya sangat banyak sekali terjadi gitu ya yang dilakukan oleh brand partner kita. Tapi mudah-mudahan yang ikut training hari ini jauh-jauh dari permasalahan ini ya. Karena kenapa? Teman-teman pasti tahu bahwa Oriflame itu adalah perusahaan yang menjual produknya secara langsung atau direct selling atau banyak juga yang multi level marketing. Artinya apa? Kalau kita sudah menganut sistem direct selling, berarti kita membeli produk tersebut secara langsung ke pihak Oriflame. Ya, tidak diperbolehkan teman-teman menjual langsung atau bahkan
menaruh produk-produk Oriflame di retail-retail itu tidak diperbolehkan. Ya, nah yang nomor satu ini adalah teman-teman tidak disarankan, bahkan dilarang untuk menjual di bawah harga yang berlaku atau undercutting price. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nih di website gitu ya, yang harga normalnya parfum Swedish Experience ini harganya 391.500. Tapi teman-teman mungkin, aduh aku lagi butuh duit nih, ya jualah produk tersebut. Udah deh, biar yang penting keluar, biar nggak menuhin rak meja saya gitu kan ya. Dijual lah misalnya 249. Berarti kan itu sudah di bawah harga jualnya, di bawah harga member gitu loh. Yang dimana harga tersebut langsung bisa dibeli sama konsumen. Ini merupakan satu tindakan yang tidak diperbolehkan. Ya, entah teman-teman mau menjual langsung ke konsumen, teman-teman pasang status di WhatsApp, teman-teman malah menggunakan media sosialnya, gitu ya. Ingat, ini merupakan hal yang dilarang. Hati-hati, setiap hal yang dilarang, tapi teman-teman lakukan pasti ada sanksinya. Sanksinya macam-macam, entah dari pemblokiran, bahkan sampai nomor teman-teman keanggotaannya diberhentikan. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut training hari ini, kalau dulu mungkin pernah melakukan atau mungkin sekarang atau tidak pernah melakukan sama sekali, ya jangan sampai terjadi. Jualah produk sesuai dengan harga e-beauty guide kita. Jangan menjual produk di bawah harga jual kita sebagai member. Yang kedua adalah kalau teman-teman tahu direct selling, berarti pembeliannya langsung dari Oriflame. Customer pesan ke kita sebagai brand partnernya, kita order langsung ke pihak Oriflame. Jadi sangat dilarang juga buat teman-teman yang menjual produk-produk Oriflame, ya, entah dengan niat atau ketidaktahuan, teman-teman nggak boleh menjual barang-barang atau produk-produk yang teman-teman punya itu di toko retail, ya, itu nggak boleh. Jadi apalagi teman-teman menjualnya di marketplace, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ini tidak diperbolehkan. Setiap harinya, setiap bulannya, saya sering menemukan kasus-kasus ini kepada brand partner kita. Sangat disayangkan, teman-teman, karena balik lagi, ketika teman-teman melakukan ini, itu sudah menyalahi aturan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan direct selling. Ya, karena kalau misalnya kita bisa membeli produk-produk tersebut di retail, ya berarti kita bukan direct selling, kita bukan multi level marketing, gitu ya. Justru kita menjaga keeksklusifan benefit buat teman-teman semua dengan menjual produk tersebut secara direct selling. Ya, jadi yang mau coba-coba, hati-hati ya, jangan sampai nanti kalau udah ketahuan, ya teman-teman baru menangis-nangis minta ampun, jangan ya. Atau teman-teman bukan hanya menjual di marketplace. Sekarang yang lagi tren itu teman-teman masuk ke dalam WhatsApp group, bahkan yang ada open slot, bahkan menjual di grup tersebut, menjual produk Oriflame dengan harga di bawah harga member. Hati-hati. Itu juga tidak diperbolehkan, ya. Ikuti aturan yang sesuai, teman-teman, ya. Jangan sampai teman-teman, aku nggak tahu Mbak, karena ikut-ikutan aja masuk ke grup itu. Kalau sekarang teman-teman udah tahu, segera benerin, ya. Sadarkan orang-orang di sekitar teman-teman, jangan keikutan arus yang nggak baik, gitu ya. Jadi teman-teman sekarang bukan hanya media sosialnya, tapi juga ada grup-grup yang menjual produk, saling barter dengan menjual harga tidak sesuai dengan harga yang Oriflame tawarkan. Ada juga yang open slot, ngasih cashback di luar program-program yang udah Oriflame bikin. Be careful. Ya, itu adalah suatu hal yang dilarang. Itu tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman harus ikutin aturannya aja biar bisnisnya langgeng, biar bisnisnya tahan lama.
Ya, kita nggak pengen atau teman-teman jangan sampai sekarangnya sukses, besoknya diberhentikan sama pihak Oriflame dikarenakan teman-teman salah langkah. Ya, karena kalau udah salah langkah ya sulit nantinya untuk mau mutar balik lagi ke jalur yang benar. Jadi mudah-mudahan sebelum sampai teman-teman salah langkah, yuk dibenerin. Jadi pengennya kalau sekarang ada 38 juta peserta nih yang nonton yang ikut training saya, bulan depan diajak lagi donan-donannya yang baru bergabung. Supaya kenapa? Tidak ada alasan mereka tidak tahu tentang kode etik di Oriflame. Ya, nah lanjut. Kalau tadi kita nggak boleh jual produk di bawah harga member, kita tidak boleh menjual produk di retail, di marketplace atau e-commerce itu tidak boleh. Ini ada update-nya juga. Kita tahu bahwa TikTok itu menyediakan TikTok Shop, ya, menyediakan keranjang kuning untuk orang-orang belanja. Tidak boleh, ya. Facebook silakan gunakan, Instagram silakan gunakan. Tapi tiga media sosial ini memang bukan marketplace, teman-teman. Tapi mereka memiliki fasilitas-fasilitas yang bisa teman-teman apa ya, teman-teman lakukan untuk menjual produk. Yang masih diperbolehkan adalah teman-teman mau TikTok live boleh, teman-teman mau live di Facebook boleh, teman-teman mau live di Instagram boleh, tapi hanya untuk mereview manfaat dari produk Oriflame, bukan untuk menjual. Kalaupun misalnya menjual, itu dilakukan setelahnya, bukan pasang keranjang kuning sehingga orang bisa langsung check out. Ketika teman-teman melakukan itu, kembali lagi teman-teman akan kena sanksi nantinya. Ya, dan pastikan pada saat teman-teman mereview produk, jangan nanti akan ada di slide selanjutnya gitu ya. Harga yang dicantumkan juga harus sesuai dengan harga e-beauty guide kita. Penjual tidak dapat mengklaim manfaat produk secara berlebihan gitu ya. Apalagi menjual produk yang udah mau kadaluarsa. Kalaupun misalnya ada produk yang mendekati expire, teman-teman harus ngomong di awal. Ya, tapi pastikan saja bahwa sosial media ini, TikTok, Facebook, Instagram, bisa teman-teman gunakan untuk mereview, untuk branding, tapi bukan untuk menjual secara langsung dengan memanfaatkan keranjang kuning di TikTok atau di Instagram atau di Facebook gitu kan ya. Tapi itu untuk membahas aja manfaatnya, harganya berapa. Tapi kalau mau ada transaksi setelah teman-teman mereview, itu dilakukan secara personal. Oke, mudah-mudahan clear ya. Nah, ini lagi, menawarkan hadiah atau imbalan atau apapun yang tidak diadakan secara resmi oleh Oriflame. Jadi teman-teman, pastikan saja apa yang teman-teman posting, apa yang teman-teman share, mau di WhatsApp, mau di Telegram, mau di media sosial, itu adalah program-program yang memang sudah Oriflame bikin. Teman-teman hanya tinggal share aja. Teman-teman hanya tinggal menginformasikan aja. Nggak usah bikin mekanisme atau skema-skema yang di luar dari Oriflame punya. Seperti contoh di bagian kanan. Mungkin teman-teman ada nih yang pengen menyemangati jaringannya, yang pengen menyemangati donan-donannya dengan memberikan hadiah secara langsung. Tapi itu boleh aja dilakukan tapi secara personal, langsung ngomong sama orangnya. Tidak dibuatkan banner seperti ini yang bisa mengajak orang untuk berasumsi atau bertanya, loh, emang Oriflame bikin ya skema kayak begini? Padahal tidak. Teman-teman yang bikin sendiri mungkin tapi untuk jaringannya, ya. Jadi pastikan saja teman-teman memanfaatkan program-program atau hadiah-hadiah skema yang sudah Oriflame bikin. Itu aja yang di-push, nggak usah bikin lagi skema atau program-program yang di luar dari yang sudah Oriflame bikin. Ya, nah kita lanjut nih teman-teman terkait menjalankan bisnis Oriflame bukan atas namanya sendiri. Ini juga sama 11-12 case-case atau kasus-kasus yang sering saya temui. Bahkan tidak sedikit teman-teman yang sudah kita terminate, udah kita berhentikan, kita kenakan sanksi gitu ya. Jadi maksudnya apa?
Seperti teman-teman sudah dengar penjelasan saya bahwa setiap orang itu hanya boleh memiliki satu nomor keanggotaannya aja, tidak boleh double-double. Karena ketika teman-teman melakukan itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik yang ditandai dengan registrasi ulang untuk orang yang sama. Misalkan saya, Leli gitu kan ya, udah bergabung 5 bulan yang lalu di jaringan yang A. Tapi mungkin berjalannya waktu, teman-teman ngerasa kok upline aku nggak support aku ya. Aduh kejauhan upline-nya di luar kota. Aduh aku kayaknya males nih grup yang ini, rumput tetangga misalnya lebih hijau. Tergerak deh hatinya tuh gitu kan ya. Pengen bergabung lagi ke rumput tetangga, ke sponsor yang lain, ke klub yang lain. Tapi teman-teman tidak memastikan terlebih dahulu cara berhentinya yang benar. Tapi dengan sengaja, registrasi lagi aja di sana. Ngedit-ngedit nomor KTP gitu kan? Ya. Atau teman-teman dengan sengaja misalnya. Oke deh, di grup yang A, misalnya namanya saya. Biarin aja deh, suamiku aja yang pindah atau bukan pindah, yang saya daftarkan di grup B. Padahal itu hanya nama suaminya doang. Di belakang layarnya justru si Leli inilah yang menjalankan. Hati-hati itu tidak diperbolehkan karena itu juga termasuk keanggotaan ganda atau double membership. Ya, member Oriflame tidak boleh mendaftar ulang di bawah jalur sponsor yang berbeda atas namanya kecuali sebelumnya dihentikan karena tidak aktif selama 12 bulan. Kalau teman-teman memang dirasa udah nggak mau ngejalanin bisnis Oriflame-nya di grup yang A, ya udah ikuti dulu aturannya. Kapan harus matinya, kapan harus masa tunggunya. Kalau sudah melewati periode tersebut, baru boleh bergabung lagi. Tapi jangan coba-coba mendaftarkan, bahkan menggunakan mungkin nama ibu, nama ayah, nama anak, nama kakak, nama adik, tapi kita di belakang pelakunya untuk nomor-nomor tersebut. Sebenarnya ayah itu hanya nama, tapi yang ngejualin, yang ikut bisnis, yang ikut training segala macam itu tetap saya. Karena kan tadi ya, karena mungkin karena ketidakcocokan, ngerasa yang di sini akan lebih cepat growth-nya gitu ya. Jangan teman-teman. Kalau misalnya memang udah nggak bisa, nggak cocok ya udah matiin dulu nomornya. Masa tunggunya dilewatin baru bergabung lagi. Karena be careful, setiap kesalahan yang teman-teman lakukan bisa mengakibatkan sanksi yang diberikan mau dari apa? Dari kita blokir, bahkan langsung kita matikan. Ya. Nah, ini dia yang termasuk double membership. Kalau kita ngapain sih keanggotaan ganda itu, teman-teman bisa baca menggunakan kartu identitas yang berbeda, seperti yang tadi saya sudah bicarakan, pakai nama suami, tapi sebenarnya saya ngejalanin. Saya daftarin bapak saya, tapi sebenarnya saya yang ngejalanin. Saya daftarin anak saya, tapi sebenarnya saya ngejalanin. Itu merupakan pelanggaran, ya. Menggunakan nama yang berbeda di jaringan yang berbeda, seperti yang tadi udah aku share. Menggunakan nama yang sama, tapi jaringannya berbeda, itu juga nggak boleh. Bahkan menggunakan kartu identitas yang diubah sehingga tidak sesuai aslinya. Teman-teman sangat kreatif dan pinter banget. Ini sudah pasti nggak boleh. Ya, menjalankan bis Oriflame tidak menggunakan nama yang didaftarkan. Ini sama juga termasuk double membership. Suami atau istri yang terdaftar di jaringan berbeda, ini juga tidak diperbolehkan. Melakukan daftar ulang dalam waktu tenggang tanpa menyatakan tanggal berakhiran nomor pendaftaran yang lama ini juga tidak diperbolehkan. Jadi pastikan saja kalau misalnya memang teman-teman mau pindah, matikan dulu nomor lamanya, tunggu masa tenggangnya. Kalau sudah clear, baru pindah ke jaringan yang lain, sponsor yang lain gitu kan ya. Jangan bikin nggak apa-apa deh nggak ketahuan ini, jangan teman-teman, kita nggak pernah tahu apa ya, kita tuh kena batunya tuh kapan. Jangan sampai ketika teman-teman menjalankan bisnis di jaringan yang berbeda sudah sesuai dengan
banyak pencapaian-pencapaian, tapi dikarenakan teman-teman melakukan pelanggaran kode etik, teman-teman nggak bisa mendapatkan benefitnya. Ya, jangan sampai ya. Nah, ini teman-teman bisa baca. Jika ditemukan pelanggaran kode etik, apa yang harus, apa yang sanksi-sanksi seperti apa yang teman-teman bisa dapatkan. Dilakukan oleh member dengan level performance diskon 21% atau SMA gitu ya. Jika dilakukan member dengan performa diskon di bawah 21%, ini yang harus teman-teman pasti dapatkan ya. Jadi jangan jangan sampai kalau teman-teman itu ngerasa ragu, kayaknya nanya ke upline kok kayak nggak dapet jawaban, nanya ke temen nggak dapet jawaban. Coba tanya, diskusikan segala sesuatunya kepada key account manager teman-teman atau rekan-rekan Oriflame gitu ya, yang dari perusahaan Oriflame, entah mau ke customer care boleh-boleh aja. Jadi teman-teman jangan ngerasa sendirian. Mungkin karena upline-nya jauh, bukan berarti teman-teman nggak bisa mendapatkan informasi yang seharusnya. Jangan ya. Jangan sampai teman-teman niatnya udah baik, mau gabung menjadi member Oriflame, pengen dapetin jalan-jalan gratis, pengen dapetin penghasilan di Oriflame, tapi dengan cara yang salah, teman-teman juga akan mendapatkan efeknya. Nah, pelanggaran lainnya adalah pembajakan atau hijacking. Ih, keren juga ya di Oriflame ada loh yang membajak banyak ya. Aku nggak bisa bilang satu atau dua, tapi ini juga merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Maksudnya apa nih? Pembajakan atau hijacking itu misalnya tadi ya kita ambil contoh teman-teman udah bergabung di grup A. Kemudian melihat grup B ini kayaknya lebih hijau rumput tetangganya. Udahlah daftar lagi pakai sistem yang salah, terus ngajak-ngajakin tuh member-member yang ada di grup A dipindah-pindahin, diajakin, yuk pindah ke B aja ikutin langkah saya. Ya udah, teman-teman berarti mau melanggar kode etik berbareng-barengan. Jangan, kalau mau bikin grup itu grup sukses, jangan kebalikannya ya. Jadi member Oriflame itu tidak boleh mencuri, nggak boleh mengambil pelamar atau calon prospek dari member Oriflame lainnya, atau melibatkan atau mempekerjakan siapapun yang merupakan member di grup lain selain grup sebelumnya. Misalnya, contoh lainnya, teman-teman datang ke sebuah acara, misalnya ada beauty demo, ya. Saya, Leli, lagi memprospek A. Ayo Mbak, ini produk Oriflame, ini bisnis Oriflame. Kamu bisa mendapatkan benefit ini aja. Mungkin aja prospekan si Leli ini nggak langsung closing di saat itu. Tapi teman-teman tuh tahu bahwa Leli tuh lagi memprospek dia. Entahlah ya, setan dari mana gitu kan ya. Teman-teman punya ide, teman-teman tungguin dia tuh di luar. Terus prospekan saya teman-teman cegat mungkin di luar itu atau di tengah jalan. Mbak gabung sama saya aja, nggak usah sama si Leli. Kalau Mbak gabung dengan saya nanti Mbak dapat saya kasih cashback deh 200.000 kalau belanja segini. Nanti uang pendaftarannya saya kasih gratis deh. Ikut begini-begini. Hati-hati. Itu termasuk hijacking ya. Teman-teman berarti mengambil prospek orang lain. Itu juga tidak diperbolehkan. Ingat teman-teman, segala sesuatunya yang teman-teman mulai dengan tidak baik, nanti hasilnya juga nggak baik. Kalau udah tahu memang itu prospek orang, ya udah cari calon prospek yang lainnya. Asalkan teman-teman niat mau mencari, pasti nantinya ketemu. Ya, jadi jangan membuat strategi atau situasi yang nantinya malah merugikan buat teman-teman semua. Kalau mungkin saat ini teman-teman tidak melakukan, tapi teman-teman melihat di sekitar teman-teman ada yang melakukan hal-hal seperti ini, ingatin, saling mengingatkan, saling menjaga. Yang kamu lakukan itu salah loh, tidak boleh loh. Kemarin aku ikut training yang Mbak Leli, ini termasuk namanya pembajakan, hijacking. Nanti kalau kamu ketahuan gitu kan ya, itu kamu bisa kena sanksi. Ya kan kalau ketahuan Mbak, kalau nggak ketahuan gimana? Balik lagi gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu ya, bisnis kita ini gimana jalannya. Jadi jangan mengambil celah karena kan kalau ketahuan, kan kalau ketangkep tangan, jangan seperti itu. Niatnya harus baik dan lurus. Mudah-mudahan itu juga akan memperlancar teman-teman semua. Ya, lanjut.
Ini panduan digital, saya akan lebih cepat karena ini adalah saran-saran yang harus teman-teman bisa ikuti. Pastikan saja ketika teman-teman memanfaatkan media sosial teman-teman untuk melakukan branding tentang bisnisnya teman-teman atau mau mereview produk, gunakan nama yang benar. Seperti contohnya sebelah kiri, nama saya Nurleli, saya adalah Oriflame Beauty Entrepreneur. Jangan menggunakan, membuat grup seolah-olah itu adalah Oriflame yang punya. Oriflame Indonesia Group. Karena kenapa? Ini akan membuat orang itu bingung. Maksudnya mungkin orang-orang yang bergabung di grup Oriflame Indonesia Group ini disangkanya itu adalah Oriflame yang punya. Tapi ternyata setelah bergabung, ternyata yang menjadi admin, yang menjadi atau yang memiliki account tersebut itu adalah brand partner ya. Ini yang tidak diperbolehkan supaya menghindari asumsi bahwa itu adalah akun resminya Oriflame. Manfaatkan aja namanya teman-teman. Orang-orang juga akan yakin kok itu akan menjadi bagus buat branding teman-teman semua. Jangan gunakan nama-nama yang selengean. Jangan gunakan nama-nama yang orang sendiri nggak tahu gitu kan ya. Oke, jadi teman-teman gunakan nama lengkap, bukan nama-nama alay, bukan nama-nama yang eh, kenalnya namanya Nurleli, tapi teman-teman mungkin menggunakan siapa gitu kan ya, sehingga orang jadi ragu ini Leli, Oriflame atau bukan gitu ya. Nah, kita lanjut. Bagikan gambar dengan kualitas yang tinggi. Coba teman-teman lihat perbedaannya ya antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Orang-orang pasti akan lebih tertarik ketika teman-teman memposting gambar yang kualitasnya bagus. Karena kita bisa lihat, oh iya ini adalah produk Oriflame, serinya Optimals, ada day cream, night cream gitu kan ya. Sedangkan coba teman-teman compare dengan yang sebelah kanan. Ini gambar Oppo, Tostileli ini posting apa ya? Bentukannya bayang-bayang, bayang-bayang semu gitu kan ya. Kira-kira ada nggak orang yang membeli produk teman-teman kalau teman-teman postingannya seperti ini? Yang ada bukannya mau beli, tapi malah malah gibahin teman-teman karena dianggapnya nggak jelas gitu kan ya. Nah, yang kedua adalah pastikan pada saat teman-teman memposting produk-produk Oriflame itu adalah memberikan informasi dan sumber yang benar. Teman-teman bisa lihat gitu kan ya, bisa lihat dari postingan ini eh, kita sudah cukup clear tanpa perlu nanya lagi ke Leli gitu ya. Ini adalah Optimus Event Out Krim Malam. Manfaatnya A, B, C, D. Coba teman-teman bandingkan dengan postingan saya, krem malam bagus banget. So what? Lalu apa? Terus kenapa itu krem malam itu kenapa ya? Jadi buat teman-teman semua pastikan saja caption yang teman-teman bikin juga itu sangat informatif. Jangan membuat orang jadi bolak-balik berprasangka, bertanya-tanya ini apaan ya. Nah, ini yang ketiga, pastikan aja kalau teman-teman juga mau menginformasikan segala sesuatu produknya Oriflame harus dengan clear sesuai dengan yang memang Oriflame jelasin juga entah di websitenya. Jadi jangan bikin eh, informasi-informasi based on teman-teman sendiri ya. Jadi keluhan, susah buang air, berat badan berlebih, obesitas, tidak nafsu makan, solusi NutriShake. Itu kayak kita jualan obat ya. Orang juga akan bingung gila ya satu 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 produk bisa memiliki manfaat yang banyak. Padahal bukan seperti itu. Karena hati-hati teman-teman semua, konsumen kita pada saat membeli produk pasti kalau ada terjadi apa-apa nanyanya ke kalian duluan ya. Jadi supaya teman-teman juga tidak menjual produk asal-asalan, teman-teman juga harus mendapatkan atau share informasi dengan baik dan benar. Menjual, mempromosikan produk produk dengan penjualan langsung lainnya. Ya, udah teman-teman bisa lihat dilarang mempromosikan atau mereview produk atau peluang dari perusahaan penjualan langsung lainnya. Ya, kalau misalnya mau review produk ya review produk atau promosiin produk kita aja. Jadi jangan dibikin combo-combo dengan produk dari mungkin direct selling yang lainnya. Ya, satu-satu biar orang yang membaca juga lebih clear. Nah, seperti ini contohnya ya, yang sebelah kiri udah sangat sangat
kelihatan gitu ya, boleh promosi, review hanya combo produk resmi. Coba bandingin teman-teman dengan postingan yang sebelah kanan, combo satu, combo dua, jadi semuanya dicampur. Ini juga tidak diperbolehkan. Nah, yang ketiga, kita boleh aja loh mempromosikan, mengulas produk yang tidak terkait dengan Oriflame. Jadi pastikan, misalnya nih teman-teman lagi nge-review produk ini, cakep banget ya The One Lipstick yang ini. Tapi teman-teman habis itu postingannya mereview lipstick lainnya juga dari perusahaan yang lain. Jangan. Eh, Usahakan pada saat teman-teman mau mereview itu adalah produk yang memang di Oriflame sendiri tidak punya teman-teman, supaya para follower teman-teman, konsumennya teman-teman, dia juga nggak nggak apa ya, jadi nggak bingung ini sebenarnya si Leli ini apa, membernya Oriflame atau bagaimana, atau palu gada semua apa yang lu mau gua ada. Jadi jangan seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, asumsinya dari slide saya pertama sampai dengan yang terakhir adalah jenis-jenis hal-hal yang tidak diperbolehkan Oriflame sudah kita jelaskan ya. Tapi kalau sampai pada akhirnya teman-teman mungkin, atau bukan teman-teman tapi di lingkungan teman-teman itu ada yang melanggar, pastinya akan ada sanksi yang harus diberikan. Karena ini adalah kita supaya ngatur, supaya teman-teman itu bisnisnya memang clear, tidak tidak sembarangan orang gitu kan ya. Ini teman-teman bisa lihat dari 1 sampai 6, ini merupakan jenis sanksi yang biasanya kita berikan untuk teman-teman kita atau para brand partner kita yang melanggar aturan dari Oriflame itu sendiri ya. Jadi jangan sampai teman-teman udah tahu ini, teman-teman, oh iya kemarin ternyata apa yang saya lakukan salah, tapi tetap dilakukan juga padahal udah ikut training. Nah, ini yang saya tidak mau ya. Jangan sampai apa, sanksi ini kita pengennya teman-teman tuh qualified untuk ikut conference, dapat bonus, dapat reward itu yang pengen kita kasih. Tapi kita bukan pengen ngasih sanksi gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan informasi yang saya kasih sore hari ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Kalau di lingkungan teman-teman masih ada yang sekiranya menjalankan bisnisnya belum benar, suruh deh ikut dia training. Atau teman-teman sebenarnya PPT training ini juga bisa teman-teman dapatkan di mobile office. Di mobile apps, kok di mobile office ya, di mobile apps gitu, atau juga ada di website kita. Teman-teman bisa baca, tidak perlu nunggu training saya. Atau kalau misalnya memang enakan dengerin Mbak Leli yang ngejelasin, sok monggo. Aku akan hadir biasanya setiap hari Jumat di minggu ketiga atau keempat setiap bulannya ya. Jadi mudah-mudahan dari 38 orang yang bergabung hari ini, bulan depan saya pengennya jumlahnya terus bertambah. Supaya kenapa? Nggak cuma teman-teman aja yang pinter, nggak cuma teman-teman aja yang tahu tentang kode etik di Oriflame, tapi semakin banyak yang mengetahui, maka teman-teman juga akan semakin aman untuk menjalankan bisnis Oriflame-nya. Karena yang harus diingat adalah bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi kepentingan member ataupun perusahaan Oriflame itu sendiri. Karena penjualan langsung adalah bisnisnya jangka panjang, bukan daftar habis ini selesai, panjang bisnis yang berkelanjutan ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya training kode etik ini, teman-teman akan menemukan prasyaratnya adalah teman-teman harus jujur dan memiliki yang namanya etika ya. Nah, ini adalah link kalau teman-teman pengen tahu tentang kode etik Oriflame, bukan dalam jenis training, tapi benar-benar aturan-aturannya silakan langsung lihat langsung di sini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman. Sekarang kita masuk ke tanya jawab ya. Mudah-mudahan coba kita lihat dulu ya. Saya akan manjat dulu. Oke. Dari Eko Febrianto Kurniawan. Kamu mau tanya ini untuk biaya 49 berarti awal join dan plus plus juga bayar lagi. Oke, benar. Jadi gini, kalau kita VIP itu kan kita hanya bisa membeli produknya aja, tapi tidak akan mendapatkan manfaat seperti kita menjadi brand partner. Tapi kalau kita mau menjadi brand partner, berarti teman-teman ada biaya keanggotaan yang teman-teman harus bayarkan, dan setiap tahunnya adalah teman-teman akan dikenakan biaya perpanjangan keanggotaannya setiap tahun ya.
Oke, kita naik lagi dari Kak Olia Kurniawati. Bagaimana untuk penjualan di marketplace yang banyak sekali menjual produk Oriflame dengan harga yang sangat murah? Bagaimana pihak kantor bisa mendeteksi untuk hal ini dan bagaimana mengantisipasinya? Oke, satu yang mau saya ingatkan Kak Olia, saya pengennya minimal teman-teman yang ada di sini bukan malah makin meramaikan ya penjualan-penjualan di media sosial. Tapi teman-teman nggak perlu takut. Memang ini pekerjaan yang istilahnya mati satu tumbuh seribu. Karena setiap harinya kita menemukan ribuan link dan itu langsung kita report teman-teman ke pihak misalnya kayak Shopee gitu ya untuk link-link penjualan produk tersebut langsung kita minta untuk diturunkan dari marketplace tersebut. Jadi kita punya tim khusus yang memang menangani penjualan-penjualan produk Oriflame yang ada di e-commerce ya. Tapi saya pengennya teman-teman jangan fokus ke situ tuh, buktinya masih banyak ya. Karena tadi seperti saya bilang, kita turunin per hari ini 5.000 link, besoknya tumbuh lagi. Tapi tenang aja, itu tetap kita lakukan setiap harinya, setiap bulannya. Tapi yang saya minta teman-teman ingetin, saling mengingatkan kalau teman-teman udah tahu bahwa itu hal yang dilarang, tidak boleh dilakukan, jangan menambah ramai kancah penjualan produk Oriflame di e-commerce kita ya. Mudah-mudahan teman-teman menjadi perwakilan perpanjangan tangan Oriflame untuk mengingatkan kembali ke para brand partner kita yang mungkin masih salah jalan ya. Kak, kalau TikTok gimana? Kata Kak Peti, TikTok itu boleh saja teman-teman gunakan untuk mereview, menginformasikan tentang produk, tapi tidak untuk memasang produk di keranjang kuning. Kalau sudah ke keranjang kuning, itu nanti apa bedanya dengan e-commerce ya? Hati-hati, itu tidak diperbolehkan. Kemudian dari Kak Aina, banyak banget Kak di Shopee, customerku jadinya benar. Memang ini tadi saya sudah bilang, ini nggak bisa langsung serta-merta dalam satu hari itu selesai permasalahannya, tapi mungkin dengan bantuan dari teman-teman semua juga tidak ikut-ikutan ke arus yang salah, tapi juga membantu untuk mengingatkan mudah-mudahan semakin hari ini jumlahnya juga makin berkurang gitu ya Kak. Karena memang kita itu menurunkan ribuan link gitu kan ya. Ini itu yang bisa kita lakukan saat ini teman-teman ya. Dari Kak Rohma Hayati, kalau di marketplace FB gimana Kak? Sebenarnya gini, kalau untuk di marketplace FB, dia itu kan tidak ada link untuk, misalnya kalau kita mau, dia nggak bisa langsung order di link tersebut ya, yang dimana pembayarannya melalui pihak ketiga. Jadi sebenarnya ini masih plus minus untuk FB Marketplace selama teman-teman misalnya menjual produk tersebut dengan harga yang sesuai, menginformasikan apa ya, menginformasikan masa kadaluarsa, atau yang paling gampang adalah ini misalnya produk Oriflame harganya segini, teman-teman bisa langsung submit aja, cantumkan linknya ke website. Atau misalnya cantumkan link yang punya teman-teman supaya orderannya tersebut nanti masuknya ke teman-teman sendiri gitu ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan saat ini ya kakak-kakak ya. Kak Peti, karena banyak tim mulai laporan banyak jualan di TikTok. Oke, balik lagi aku bilang, sekarang yang paling gampang gini ya, kalau mau membantu pihak Oriflame-nya juga, kalau teman-teman melihat ada hal-hal seperti itu, ya laporkan saja. Kita membuka laporan dari teman-teman semua, teman-teman bisa submit di customer care kita, tapi pastikan teman-teman juga harus bisa mencantumkan bukti-buktinya. Jadi nggak cuma Mbak di TikTok tuh ada, ya kan kita bingung TikToknya siapa. Tapi mungkin bisa dibantu dengan memberikan clue-clue atau dokumen-dokumen yang bisa membantu kita untuk bisa menginvestigasi orang-orang tersebut. Karena balik lagi gitu kan ya, sebenarnya bukannya TikTok itu tidak diperbolehkan. Boleh untuk mereview produk, membranding apa bisnisnya teman-teman, tapi tidak, yang diperbolehkan adalah menaruh produk Oriflame di keranjang kuningnya ya. Gimana dengan orang-orang yang menjual produk Oriflame dengan harga jauh murah di e-commerce? Masih marak bahkan sampai detik ini. Betul, dari Dokter Suwarni. Memang balik lagi seperti tadi saya bilang, ini adalah kayak
kita report sekian ribu, besoknya tumbuh lagi. Tapi sampai dengan saat ini itu yang bisa kita lakukan, teman-teman. Ya, kita juga pengennya orang-orang yang di Oriflame misalnya atau member-member brand kita yang saat ini masih aktif gitu ya, untuk tidak melakukan hal yang sama, supaya kita bisa saling backup, saling bantu gitu kan ya. Karena yang bisa kita lakukan pasti ada keterbatasannya gitu ya. Jadi teman-teman, kita itu setiap hari bahkan setiap bulan itu bisa mereport ke misalnya pihak e-commerce untuk menurunkan semua link-link yang menjual produk Oriflame itu ribuan gitu ya. Tapi ya eh, apa ya? Ya itu tadi kita kita turunkan 1.000, besoknya udah 1.000-nya muncul lagi. Tapi mudah-mudahan ya kita kan pengennya kita sudah melakukan usaha gitu ya teman-teman ya. Ya kita udah bilang bahwa itu tidak diperbolehkan. Cuman yang namanya oknum itu kan pasti akan ada aja. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengingatkan hal-hal seperti ini. Minimalnya apa? Kita jaga jaringan kita jaga downline-downline kita untuk tidak melakukan hal yang sama, gitu ya. Masih ada cara, bukan hanya sekedar larangan tidak boleh jual, tapi ada deteksinya sehingga bila ada yang masukkan produk Oriflame Marketplace langsung tertolak. Nah, Kak Oli, terima kasih untuk informasinya, untuk masukannya. Tapi mungkin kalau untuk seperti ini, toko-toko atau gerai-gerai yang ada di Oriflame, yang ada mungkin di e-commerce kan biasanya milik personal, ya. Berarti kan ini memang sebenarnya dari itikat baik si orang-orang tersebut juga. Aku yakin deh, sebenarnya mungkin pelakunya ya dari kita-kita juga gitu loh. Walaupun sudah dilarang, tetap aja ada yang melakukan. Karena untuk ya kita mencoba untuk apa ya melakukan sebisa mungkin. Bahkan kita juga sudah punya tim-tim yang saya tahu gitu ya, sudah ada tim khusus yang menangani, bahkan sampai memberikan sampai mempertanyakan istilahnya ke pihak kayak Tokopedia, ke Shopee-nya langsung, bukan lagi kepada si toko-toko tersebut. Kalau toko-toko tersebut yang memang bisa kita lakukan saat ini adalah kita mereport ke pihak e-commerce, kemudian kita menurunkan link-link yang ada, gitu ya Kak ya. Mudah-mudahan nanti kita punya step yang lebih 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 bagus lagi sehingga hasilnya juga bisa maksimal ya. Oke, Kak Eko nanti ya setelah pertanyaan ini aku balik lagi. Sip, sip. Kak Winda, sebenarnya Kak, kita boleh share promo di medsos atau tapi benar Kak Winda. Jadi kita boleh aja kan sekarang itu kan teman-teman tadi aku bilang makanya manfaatkanlah media sosialnya teman-teman untuk share produk boleh dan review produknya boleh, tapi tetap setelah itu transaksinya harus kembali ke teman-teman semua supaya tidak menyalahi aturan. Bisa kasih nomor WhatsApp, nanti teman-teman bisa apa ya memberikan link supaya mereka bisa order. Siapa tahu aja para customer itu bisa menjadi VIP gitu kan ya, atau mungkin dari VIP customer bisa berlanjut menjadi brand partner ya. Yang penting teman-teman semua sudah memaksimalkan sebisa mungkin semaksimal mungkin aturan yang berlaku ya, karena kita pengennya teman-teman semua juga lancar bisnisnya, nggak nggak ke pending, nggak kesandung dengan hanya karena masalah kode etik di Oriflame. Oke, untuk Kak Eko, ini linknya ya. Boleh di screenshot sekali lagi. Oke, udah. Di mobile apps kita ada kok di bagian kode etik atau di bagian training. Nanti teman-teman akan menemukan materi training ataupun pasal-pasal yang ada di dalam kode etik Oriflame Indonesia. Sip, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak ya kakak-kakak. Kita sudah di jam 4:30, sudah 1,5 jam kita bareng-bareng di training kode etik hari ini. I'm so happy karena jumlah pesertanya makin banyak. Mudah-mudahan di training saya bulan depan bukan hanya teman-teman aja nih yang ada di sini, tapi bisa mengajar dolen-dolennya. Mungkin ini adalah training yang memang bukan harus dipahami dalam satu waktu, tapi dengan semakin teman-teman mengulang, 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 dan mendengarkan training saya itu akan membantu teman-teman juga untuk cepat lebih mudah mengingat gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung di training saya hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang teman-teman dapatkan. Apabila ada informasi yang saya
berikan masih terlalu cepat atau mungkin teman-teman juga masih belum terlalu paham, boleh datang ke customer care atau teman-teman dekat datang ke OIC, boleh ditanyakan lagi ke key account manajernya teman-teman sesuai dengan OIC masing-masing. Atau misalnya ada yang bingung, yuk coba aja di customer care nanti diketik, Mbak, aku kemarin ikut training ini mau nanya. Boleh, nanti mereka juga akan menanyakan kembali kepada saya. Atau mau temenan kita di IG, IG ku Leli doang gitu kan ya, supaya teman-teman juga bisa melihat aktivitas saya, bisa kita kenalan bareng-bareng. Ya, itu dia teman-teman. Aku senang banget udah bisa sharing hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Jangan lupa kita sudah mau di penghujung bulan Agustus. Mudah-mudahan segala sesuatu yang teman-teman sudah rencanakan, to-do list-nya sudah ditulis, bisa diceklis satu-satu. Mudah-mudahan dengan teman-teman semakin memahami kode etik, teman-teman bisnisnya makin lancar, sehingga makin cepat untuk bisa menggapai sukses plan-nya. Terima kasih banyak, selamat pagi, sampai ketemu lagi. Dadah!